Agustus merupakan bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia karena pada bulan tersebut telah diproklamirkan kemerdekaan NKRI, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi itu tidak serta-merta dilaksanakan dan dicapai dengan jalan yang mudah. Sesuai sejarah yang telah kita pelajari, para pejuang kemerdekaan NKRI mengorbankan segenap jiwa dan raga mereka, rela menumpahkan darah mereka demi satu tujuan, bukan tujuan individu ataupun perorangan, bukan pula untuk memperkaya diri, akan tetapi dengan tujuan yang mulia tulus dari hati, yaitu merdeka, agar anak cucu bisa merasakan kehidupan yang merdeka secara utuh. Oleh sebab itu, para pendiri bangsa, pemimpin bangsa kala itu menyusun Undang-Undang Dasar dan Ideologi Bangsa yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ideologi Pancasila. Tujuan undang-undang dan ideologi itu dibuat tidak lain dan tidak bukan adalah agar tercapainya negara yang merdeka secara utuh, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. UUD 1945 sebagai konstitusi negara mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta tujuan negara yang ingin dicapai. Pancasila sebagai dasar negara memberikan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari rentan tahun 1945 sampai 2025, maka bangsa ini, negara ini, sudah merdeka 80 tahun lamanya. Pertanyaannya adalah, sudah 80 tahun kita merdeka, apakah tujuan itu sudah terlaksana? Sudah pantaskah kita disebut merdeka secara seutuhnya? Mengacu pada kemerdekaan secara de jure, maka secara fisik kita sudah merdeka dari penjajahan. Tapi secara de facto, sepertinya butuh perjuangan yang lebih ekstra lagi, sehingga kita bisa disebut merdeka seutuhnya. Kemerdekaan seutuhnya berarti terbebas dari segala bentuk penjajahan dan penindasan, serta terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudahkah kita terbebas dari penjajahan dan penindasan? Mungkin penjajahan iya, tapi untuk penindasan, melihat fakta yang ada, apakah rakyat sudah terbebas dari penindasan? Sudahkah rakyat sejahtera? Dari realita yang ada, hanya segelintir kelompok saja yang sejahtera. Di tengah-tengah penderitaan rakyat yang nyata di depan mata, ada suatu golongan yang menaikkan gajinya dan tunjangannya. Sudahkah keadilan merata di semua lini? Sepertinya fakta sudah berbicara kepada kita semua. Keadilan masih perlu diperjuangkan bersama, karena kata adil di negeri ini adalah siapa yang punya kekuasaan dan jabatan, siapa yang punya uang dan koneksi orang dalam, maka dia akan aman. Ibarat kata, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kemerdekaan adalah proses yang berkelanjutan. Meskipun Indonesia telah merdeka secara hukum, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya dalam arti yang lebih luas, yaitu terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan bagi seluruh rakyat, masih terus berlanjut dan perlu diperjuangkan bersama. Jangan share video ini kalau kamu sudah merasa Indonesia merdeka secara seutuhnya.